Oke teman-teman, kita langsung saja ya bahas soal yang pertama. Nah, di sini soalnya kita baca nilai minimum fungsi kuadrat f adalah min 8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B dengan B sama dengan bla bla bla. Nah, kita disuruh nyari nilai B. Ingat, pertama-tama teman-teman harus tahu konsep fungsi kuadrat tuh kayak gimana sih. Secara umum, kalau kita gambar di grafik, bentuk umumnya dulu ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat tuh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau a-nya lebih dari 0 alias positif, itu biasanya grafiknya terbuka ke atas atau parabola, kayak parabola gini ya, parabola terbuka ke atas. Nah, di sini itu ada yang namanya titik potong dengan sumbu x. Nah, di sini berarti ada nilai dari x1 nanti 0 begitu ya. Kemudian di sini ada x2, 0. Nah, ini adalah titik potongnya. Kemudian di sini kan ada titik di mana dia menjadi batas ya, batas minimum. Di sini fungsinya minimum. Dari sini pokoknya dia kan balik tuh ke atas, maka di sini namanya adalah y puncak. Jadi titik minimum. Atau kalau misalkan dia melengkungnya ke bawah kayak gunung gini, maka di sini berarti namanya adalah y maksimum. Jadi ini y max. Kalau ini namanya y min. Nah, lalu kita lihat dari grafik ini kan dia kalau kita lipat tuh kayak ada sumbu yang membuat dia jadi simetri ya. Jadi namanya di sini adalah x puncak juga, atau xp itu kita sebut dengan nilai dari sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan kalau misalkan si parabola ini kita lipat ya kanan kiri itu kayak sama besar gitu. Kayak di sini ada cerminnya. Oke, jadi ada 3 titik ya. Jadi ada titik puncak. Jadi titik puncaknya berupa XP dan YP. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk gambar seperti ini tuh untuk yang A-nya kurang dari 0 atau nilai A-nya di sini negatif. Kita lihat di soal. Di soal diketahui nilai minimum fungsi kuadrat f adalah min 8. Berarti kita punya YP-nya sama dengan min 8. Kemudian grafik tersebut melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Nah, ini adalah titik potongnya nih, titik potong terhadap sumbu x. Terhadap sumbu x, yaitu min 1,0 dan 3,0. Nah, kita gambar nih di grafik sekarang. Di sini titik min 1,0, kemudian di sini 1, 2, 3. Di sini titik dari 3,0. Nah, lalu nilai minimumnya kan min 8. Berarti dia gambarnya terbuka ke atas. Oke. Kita harus menggambarnya biar kita tahu nanti nilai XP-nya berapa atau sumbu simetrinya dia berapa. Perhatikan teman-teman. Di sini kan kelihatan ya jaraknya min 1 ke 3 ini kan 4. Maka udah jelas kelihatan di sini sumbu simetrinya. Gitu. Di sini sumbu simetrinya. Maka kalau kita gambar kira-kira grafiknya seperti ini. Nah, di sini ada 1 kan, ada angka 1, di sini 2. Maka kita punya titik puncaknya berarti sekarang. Titik puncaknya itu adalah 1 dan min 8. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B. Nah, untuk menjawab itu kita harus bikin persamaannya. Nah, ini ada rumusnya. Persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik potong x1, x2. Nah, itu rumusnya y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Ini adalah nilai x1, ini adalah nilai x2. Y sama dengan a dikali x min min 1. Karena negatif kita kurung ya, x min 3. Y sama dengan a dikali x tambah 1 dikali x min 3. Ini kita kali pelangi seperti biasa.
Y sama dengan A, X dikali X itu X kuadrat, X dikali min 3 X. Lalu 1 dikali X itu adalah plus X. Kemudian 1 dikali min 3 itu adalah min 3. Y sama dengan A X kuadrat min 3 tambah X min 2X min 3. Nah, kita sudah punya nih persamaannya seperti ini. Nah, sekarang lanjut, itu adalah mencari nilai A. Mencari nilai A. Caranya gimana? Substitusi titik puncak yang kita punya tadi 1 sama min 8 ke persamaan. Ini kan nilai X nya, ini nilai Y nya, karena dia juga adalah titik yang dilalui oleh si grafik ini tadi. Nah, jadi kita boleh pakai, kita langsung substitusi ke persamaan ya. Y nya kan min 8 sama dengan A dikali X nya 1 kuadrat min 2 kali 1. Jadi ini dari sini ya teman-teman ya, min 3. Min 8 sama dengan A dikali 1 min 2 min 3. Min 8 sama dengan A dikali, ini jawabannya min 4. A sama dengan min 8 per min 4. Maka kita punya nilai A sama dengan min 8 per min 4 itu adalah positif 2. Oke, kita punya A sekarang. Maka kita lanjut di sini ya. Kita punya persamaannya sekarang udah bener nih, bisa kita tulis. A nya nilainya 2, X kuadrat min 2X min 3. Lalu ini kita kali ya masing-masing ke dalam masing-masing semuanya. 2X kuadrat min 4X min 6. Nah, inilah persamaan yang kita punya. Nah, baru kita bisa nyari B. Caranya sama ya, substitusi nilai dari 4 dan B, dimana ini adalah X, ini adalah Y. Y sama dengan, kita tulis aja lagi ya, Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 6. Ini fungsi kuadrat kita nih. Y nya B yang ditanya. Kemudian X nya kita punya 4. 2 dikali 4 kuadrat min 4 kali 4 min 6. B sama dengan 2 kali 16 min 16 min 6. B sama dengan 2 kali 16 min 16 min 6. B sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 10 ya ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A adalah, nah, perhatikan teman-teman, itu kan angkanya kan 094. Coba ya, kita misalkan si A nya ini 0. Berarti kan di sini cuman ada angka 94. 94 itu kalau kita bagi 3, 9 bagi 3, 3. 9, 0, 4 bagi 3, 1, 3. Nah, bersisa 1. Ini kan sisanya ya. Berarti A ini harus kelipatan 3. Jadi A itu harus kelipatan 3. Karena angka 94 aja itu sudah menyisakan 1. Berarti kan agar nanti dia bisa dibagi 3 dan bersisa 1 lagi, berarti harus 3000, terus nanti juga 6000 dan seterusnya. Maka A yang memenuhi itu adalah angka 0, kemudian angka 3 ya kan, kemudian angka 6, kemudian angka 9 dan kelipatan 3 gitu. Tapi ada syarat nih, kurang dari 6000. Kurang dari 6000 itu kan setidaknya harus, kalau A nya adalah 0, nah maka ini jadinya 94, si bilangan 4 angka tadi. Kalau A nya adalah 3, maka angkanya 3094. Berarti kan A yang memenuhi adalah 3, maka jawabannya adalah ini, yang C. Kalau misalkan A nya 6, itu lebih dari 6000 ya, jadinya 6094, jadi tidak memenuhi. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, lanjut, karena tadi soalnya untuk nomor
2, 3, dan 4, maka tadi kita punya angkanya adalah 3094, ya kan? Banyaknya faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah, gimana cara mencari faktor prima? Kita bagi dengan pembagian pohon. Tentunya karena di belakang ini adalah angka genap, maka dia bisa dibagi 2 ya. 3094 dibagi 2. Kalau aku tuh caranya gini, 3000 dibagi 2 kan 1500, ya 1500. Lalu 94 bagi 2 tuh 45, 46, 47. Nah, tinggal dijumlahin. 7451, 1547. Nah, karena belakangnya 7, tentu dia nggak bisa dibagi dengan angka genap. Kita langsung coba kita bagi 7 ya. Kita bagi 7, 2 kali 7, 14. Langsung bisa ya, 14 bagi 7, 2. Kemudian 14, 0, 7, 1. Jadi kita langsung bagi 7. Hasilnya 221. Nah, ini tentu nggak bisa dibagi 3. Nggak bisa dibagi, apalagi bisa dibagi genap, nggak bisa ya. 221 tuh teman-teman sebenarnya dia adalah angka spesial karena dia adalah hasil dari perkalian 13 dikali 17. Kita buktikan aja. 3 kali 7 tuh kan, karena belakangnya adalah satuannya 1, maka 3 dikali 7 ini kayaknya udah bener sih. 3 kali 7 21, simpen 2, 7, 9, 3, 1, 1, 9, 12, 12 tuh kan. Jadi dibagi 13 sisanya 17. Hasilnya 17. Maka faktor primanya FP gitu ya, itu adalah 2, kemudian 7, kemudian 13, dan 17. Nah, jadi ada 4 faktor prima dari bilangan tersebut. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini banyaknya faktor positif dari bilangan 4 angka. Faktor positif, oke, kita tulis dulu angkanya. 3094. Lalu tadi kan faktor primanya itu adalah 2, kemudian 7, 13, dan 17 ya. Nah, itu bisa kita tulis 2 kali 7 kali 13 kali 17. Ini ada rumusnya teman-teman. Jadi rumus dari faktor positif itu adalah, kalau ini kita misalkan adalah A, kemudian ini adalah, ini A1 gitu ya, ini A2, ini A3, ini A4. Nah, ini kan masing-masing punya pangkat. Ini pangkatnya 1, iya kan? Jadi kalau kita misalkan faktor prima itu adalah A1 pangkat pangkat apa ya, A1 pangkat P misalkan, dikali A2 pangkat Q, dikali A3 pangkat PQR, dikali bla bla bla, dikali AN pangkat M. Agak nggak konsisten, nggak apa-apa ya. Maka rumus faktor positifnya itu adalah pangkatnya sebenarnya P ditambah 1 dikali Q ditambah 1, R ditambah 1 dikali bla 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 dikali M ditambah 1. Kan kita tadi punya tuh dari faktor primanya tuh semuanya berpangkat 1, 2 pangkat 1, 7 pangkat 1, 13 pangkat 1, dan seterusnya. Maka faktor positif dari angka yang kita punya yaitu 3094 itu adalah 1 tambah 1 kali 1 tambah 1, ya kan? Kemudian pangkatnya 13 juga 1 tambah 1, pangkatnya 17 kali 1 tambah 1. Jadi ini tuh kayak 2 kali 2 kali 2 kali 2, jawabannya adalah 16. Jadi jawabannya adalah B. Nah, yang harus dihafal tuh adalah rumus ini sih. Rumus ini ya dihafal ya. Dari sini. Oke? Nah, soal berikutnya, diketahui segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi tersebut, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Teman-teman masih ingat nggak belah ketupat? Jadi belah ketupat itu dia adalah salah satu bangun datar yang sebenarnya punya 4 sisi yang sama panjang, di mana yang berhadapan dia saling sejajar. Nih kayak gini nih, sejajar. Jadi sisi yang
atas ini sejajar dengan yang bawahnya, terus ini sejajar sama ini. Nah, jadi 4 sisi yang sama panjang, punya 4 sisi sama panjang. Kadang tuh bentuknya pipih, jadi kayak gini misalnya ya. Pokoknya bentuknya kayak ketupat yang biasanya kita makan itu kalau lebaran. Tuh. Ini 4 sisi ini sama panjang, dimana yang berhadapan tadi saling sejajar, bentuknya pipih ya kan. Maka kalau kita lihat dari berbagai bentuk, dua macam sebenarnya yang aku gambar ya, 2 macam belah ketupat ini, dia punya 2 sudut yang saling berhadapan, itu besarnya sama. Jadi kalau tak kasih gambar, ini bintang ini sama besarnya dengan bintang. Kemudian yang sebelah kiri bulat-bulat ini sama besarnya sudutnya dengan yang bulat-bulat sebelah kanan. Jadi 4 sisi sama panjang, di mana kedua masing-masing sisi yang berhadapan tuh mereka saling sejajar, lalu punya 2 sudut berhadapan sama panjang. Sama panjang. Nah, karena bentuknya bisa pipih seperti ini, artinya kalau kita lihat kan dia si diagonal nih, si diagonalnya. Diagonal itu kan kalau kita tarik dari sudut-sudut yang berhadapan ini ada garis begitu ya. Itu kan belum tentu sama besar. Jadi diagonalnya nggak sama. Salah satu bisa lebih panjang dan salah satunya lebih pendek, atau bisa juga sama besar. Nah, tapi kan tidak tentu. Maka kalau kita lihat dari pernyataan ABCD mempunyai 2 pasang sudut berhadapan sama besar, ini benar. ABCD mempunyai 2 panjang sisi sama panjang. 2 panjang sisi sama panjang. Harusnya 4 panjang sisi sama panjang. Jadi ini salah ya. Kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah, ini juga salah. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Diketahui barisan bilangan 2A8 bla bla. Jadi kita punya bilangan 2A8 dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Ya, apakah 16 ini termasuk bagian dari barisan itu? Kita diberikan pernyataan 1 dan 2, kemudian diminta untuk memutuskan. Kan jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Kita buktikan dengan pernyataan pertama. Jika diketahui barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Oke, kalau diketahui aritmatika, lalu ada deret 2A8 gitu ya. Kita buktikannya pakai beda ya. Beda itu U2 min U1, bisa juga U3 min U2. Kita pakai ini aja ya teman-teman ya. U2-nya kan A. Kemudian U1-nya 2. U3-nya 8. U2-nya A. Lalu kita pindah A min A pindah ke kiri jadi positif A, itu 8, min 2 pindah ke kanan jadi positif 2. A tambah A 2A sama dengan 10, maka A sama dengan 5. Nah, berarti kita sekarang punya deretnya itu gini, 2, 5, 8. Bedanya kan 5 min 2, 3 ya. Nah, ini 3. Berarti deret selanjutnya langsung aja kita hitung manual, 11 ya kan, ditambah 3. Kemudian 14, kemudian 17 dan seterusnya. Apakah 16 termasuk? Ternyata 16 ini tidak termasuk ya, tidak masuk deret. Jadi jawabannya adalah tidak. Jadi kita bisa membuktikan nih pakai ini itu bahwasanya 16 tuh bukan termasuk deretnya. Oke, jadi pernyataan 1 ini bisa kita pakai ya. Kemudian dari pernyataan 2, apakah barisan jika barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Oke, dari pernyataan 2 kita lihat, kalau barisan bilangan positif kan kita bisa aja nulisnya B-nya tuh bisa 3, ya kan ya. Dan seterusnya. Ya bisa aja kayak gini ya kan, atau enggak bisa juga 4. Kemudian bisa juga 5. Dan seterusnya. Jadi ini ada banyak kemungkinan ya. Ada banyak kemungkinan untuk nilai A. Maka ini nggak bisa kita pakai untuk membuktikan atau untuk menjawab pertanyaan. Oke. Jadi 2 ini nggak cukup. Maka jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal selanjutnya.
Diketahui segitiga ABC siku-siku, di mana nilai sudut A dikurangi sudut B 60, kemudian sudut C-nya ini adalah alfa derajat. Kita diminta untuk mencari hubungan P dan Q, di mana P ini adalah alfa ya. Kita gambar dulu sudut segitiga siku-sikunya. Dan kita lihat ya teman-teman ya, di soal ini tuh nggak dikasih tahu siku-sikunya tuh di mana, di A kah, di B kah, di C kah, dan seterusnya ya. Jadi ada banyak kemungkinan. Aku langsung pakai kemungkinan pertama nih, misal C-nya yang siku-siku. Bisa aja kan? Jadi di sini misalkan A, B, C. C-nya 90 derajat. Maka A min B sama dengan 60. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu kan kalau di segitiga itu jumlahnya semuanya 180 derajat. Ya kan? Dari sini itu kita punya sudut A sama dengan 60 derajat tambah sudut B ya. B-nya pindah ke sebelah kanan sama dengan. Maka kita bisa substitusi nih di sini nih, sudut A-nya tadi adalah 60 derajat tambah sudut B, ya kan? Nah, tambah sudut B tambah C-nya tadi aku langsung pakai kemungkinan dia siku-siku. Nah, kurungnya ini bisa kita hilangin ya. Jadi dia 60 derajat, sudut B tambah sudut B adalah 2 kali sudut B. Lalu ini 180 derajat, 90-nya pindah ke sana. Nah, kayak gini. Maka 2 kali sudut B sama dengan ini 90 derajat, 60 juga kita pindah ke sana ya. Jadi 90 derajat kurang 60 derajat, maka sudut B 90 kurangi 60 kan 30 derajat ya. Karena ini tadi ada angka 2, kita langsung pindah, dibagi 2 15 derajat. Jadi kalau misalkan C-nya siku-siku, maka kita punya B-nya itu 15 derajat. Ya kan? Berarti kalau B-nya 15, maka sudut A-nya dari sini langsung yaitu 60 tambah 15, 75. Ini 75 derajat. Berarti kan ini tadi kan A, alfa gitu ya. Sudut C ini alfa derajat, dimana dia adalah nilai P. Maka kalau misalkan C-nya itu atau alfanya itu adalah 90 derajat, maka P bisa lebih dari Q ya kan? Itu untuk yang pertama. Tapi ini ada kemungkinan kedua teman-teman. Misalkan aku buat yang siku-sikunya itu bukan C. Tapi yang siku-siku itu adalah A. Kalau B nggak mungkin siku-siku ya, karena nanti jadinya bukan segitiga siku-siku. A, B, C. Misalkan dia siku-sikunya di A. Lalu kita punya, nah ini kemungkinan kedua nih. Sudut A dikurangi sudut B sama dengan 60 derajat. Sudut A-nya 90 min sudut B sama dengan 60 derajat. Nah, B-nya kan negatif ya, aku pindah ke kanan biar positif. Kemudian 90-nya tetap, 60-nya yang pindah. Maka kita punya sudut B adalah 90 kurangi 60 berapa? 30 ya, 30 derajat. Maka B-nya 30 derajat. Kalau B-nya 30, kan penjumlahan seluruh sudut-sudut segitiga itu 180. Maka C-nya adalah 60 derajat, dimana C tadi adalah alfa. Oh, alfanya juga bisa 60. Maka kemungkinan kedua nih dia 60, berarti di sini P kurang dari Q. Nah, ini teman-teman ada dua kemungkinan. Maka kalau ada dua kemungkinan ini, kalau ada dua kemungkinan seperti ini, itu kita nggak bisa menjelaskan hubungan yang pasti antara kuantitas P dan Q. Karena bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, maka jawabannya adalah tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Gitu. Soal yang terakhir ya. Nah, ini salah satu contoh soal yang isian singkat. Karena nanti di UTBK yang tahun ini, tahun 2024 itu katanya ada isian singkat. Nah, ini kan nggak ada pilihan gandanya.
Hanya diminta untuk mengisi isian singkat, bisa berupa angka. Kalau ini kan PK berarti berupa angka gitu ya, atau nanti cuma satu kata mungkin kalau untuk soal-soal yang lain. Kita lihat ya. Jika f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x, maka nilai dari ini fungsi komposisi ya, f komposisi f2 dibagi dengan f komposisi f2 min f2. Pertama-tama kita cari dulu untuk nilai dari f2. Berarti x-nya nih kita ganti dengan angka 2 semua. 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2. Ya 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Maka karena kita sudah mencari nilainya f2, kita substitusi nih ke soal. f2 dibagi dengan f2 dikurangi f2. Ini menjadi f. Nah, f2 yang ini teman-teman itu sudah bisa kita ganti dengan hasilnya. Hasil f2 tadi berapa? Ini kan min 2, hasil dari f2. Maka ini bisa kita ganti menjadi min 2. Gitu ya. Dan di bawah juga begitu sama. Ini f2 ini bisa kita ganti dengan hasil dari nilai dari f2 yaitu min 2. Berarti ini f min 2. f2 tadi nilainya berapa? Min 2 gitu ya. Nah, sekarang kita butuh apa nih? Sekarang kita butuh nilai dari f min 2. Nah, f min 2 kita cari sekarang. Itu kan min 2 kuadrat min 3 dikali min 2. Ini 4 ditambah 6, 10. Oh, nilai dari f min 2 itu 10, maka f yang di dalam kurung kita ganti menjadi 10. Dibagi dengan, kita sudah punya hasilnya untuk f min 2 yaitu 10 tambah 2 ya. Nah, sekarang kita butuh untuk mencari f10 nih teman-teman. Jadi f10 sama dengan 10 kuadrat dikurangi 3 dikali 10 sama dengan 100 kurangi 30 sama dengan 70. Nah, kita langsung substitusi. F10 nilainya adalah 70. 70 per 10 tambah 2. Ya, 7. Ini kan coret tambah 2. Nilainya adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk pembahasan PK kali ini. Dan ini lagi-lagi aku kasih tahu soalnya aku ambil dari webnya simulasi SNPMB di webnya BP3. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.